Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kebijakan Pak Anies Baswedan yang merubah nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Ini menuai banyak komentar, terutama para buzzer teman-teman yang begitu cepat tanggap untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Jadi rumah sakit dirubah menjadi rumah sehat. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini teman-teman. Karena apa? Pak Anies mencoba untuk membuat image, membuat mindset baru bahwa kita itu diusahakan untuk selalu sehat. Nah, ini ada rumah sakit yang dirubah menjadi rumah sehat, agar kita juga begitu mempunyai kepedulian agar kita tetap menjadi sehat. Dan untuk ke rumah sakit bukan berarti orang ke sana itu harus dalam kondisi sakit, tetapi dalam kondisi sehat pun kita juga bisa berkunjung atau datang ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk perawatan kesehatan, untuk treatment, untuk cek gula, cek darah, check up, dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk hal seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya nama rumah sakit pun sebenarnya sudah ada contohnya teman-teman. Seperti puskesmas. Puskesmas itu kan tempat orang sakit untuk berobat juga. Dan sekarang itu kita lihat banyak puskesmas yang juga memberikan fasilitas untuk menginap, yaitu rawat inap. Ada juga yang rawat jalan. Nah, ini rawat inap berarti ada orang yang sakit menginap di puskesmas. Singkatan puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat. Kenapa kok tidak Pusat Kesakitan Masyarakat? Padahal ini tempat orang sakit, tetapi menggunakan Pusat Kesehatan Masyarakat. Itu tidak dipersoalkan oleh grupnya Ruhut Sitompul CS teman-teman. Tetapi yang dipersoalkan ketika Pak Anies membuat perubahan nama RSUD DKI Jakarta menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Nah, ini dipersoalkan. Padahal sudah ada contohnya teman-teman. Puskesmas itu Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan Pusat Kesakitan Masyarakat. Jadi itu artinya teman-teman, bagaimana Pak Anies ini menghadirkan positive thinking, bagaimana menghadirkan agar kita semua sehat. Dan sejak kecil kita itu disuguhi bahwa kalau kita berobat tuh ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, karena di sana banyak orang yang sakit menginap di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, kali ini teman-teman, Pak Anies mencoba untuk membuat satu image, satu mindset baru. Kalau kita sakit maka berobatlah ke Rumah Sehat DKI Jakarta. Jadi yang membedakan antara sakit dan sehat itu dipersoalkan. Padahal esensinya sebenarnya itu adalah sama, tetapi mindsetnya berbeda. Jadi karena nama itu adalah sebagai doa teman-teman. Jadi kalau kita bertemu dengan teman di jalan, bertemu, salaman, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Nah, ini kan doa-doa yang positif dari saudara-saudara kita. Demikian juga waktu di rumah sakit teman-teman, bagaimana keadaannya diusahakan tetap sehat. Nah, ini kan berpositif thinking dan saling mendoakan agar kita menjadi sehat. Jadi itu teman-teman, kalau kita melihat pihak sebelah yang begitu menyerang Pak Anies Baswedan, karena saya melihat bahwa ini ada kaitannya dengan Pilpres di 2024. Karena diharapkan oleh mereka Pak Anies tidak usah maju di 2024. Mengingat kata mereka teman-teman, Pak Anies gagal memimpin DKI Jakarta. Itu kata mereka, bukan kata saya. Nah, kalau saya berpikir positif bahwa Pak Anies lebih sukses daripada gubernur-gubernur sebelumnya ketika memimpin DKI Jakarta. Buktinya apa? Banyak program dari Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies Baswedan itu mendapatkan banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu adalah kerja-kerja Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, coba kita lihat pandangan dari Partai Keadilan Sejahtera melihat Pak Anies ketika membuat perubahan nama, yaitu RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Kita baca teman-teman dari tempo.co.id. Anies Baswedan ubah rumah sakit jadi rumah sehat. PKS mengatakan puskesmas bukan pusat kesakitan masyarakat. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dari fraksi PKS
yang membidangi kesehatan Muhammad Tamrin berpendapat penjenamaan rumah sakit di Jakarta, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, menjadi rumah sehat oleh Gubernur DKI Jakarta tidak menabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Menurutnya, langkah yang diambil Anies bukan menabrak undang-undang yang sudah ada, justru ini ingin meluruskan pemahaman saja agar kata sakit menjadi sehat itu dirasakan secara psikologis oleh masyarakat. Toh namanya juga masih Rumah Sakit Umum Daerah, kata Tamrin dalam keterangannya Kamis 4 Agustus 2022. Bahkan ia berharap ke depannya DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Syukur-syukur nanti di DPR RI ada revisi dalam undang-undang, yang tidak boleh direvisikan cuma kitab suci, ujarnya. Hal tersebut disampaikan kader PKS itu lantaran masih adanya penolakan dari sebagian politisi berkaitan dengan perubahan nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Dia mengatakan jika masih ada penolakan, seharusnya bisa dipahami bahwa puskesmas merupakan kepanjangan dari pusat kesehatan masyarakat. Jadi di situ ada kata sehatnya. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat puskesmas. Padahal di puskesmas itu teman-teman banyak orang sakit yang berobat di sana. Tetapi namanya bukan pusat kesakitan masyarakat, tetapi namanya pusat kesehatan masyarakat. Jadi mestinya mereka itu memprotes teman-teman terkait kepanjangan dari puskesmas. Karena puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat, sehat di dalamnya. Bukan pusat sakit masyarakat, tetapi pusat kesehatan masyarakat. Kan nggak mungkin puskesmas artinya pusat kesakitan masyarakat. Maka dari itu jika di level kecamatan dan kelurahan ada puskesmas, maka di atasnya ada rumah sehat, kata Tamrin. Selain Tamrin, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khairuddin, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Kami mendukung perubahan nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat karena memberikan aura positif dan sugesti pada penyembuhan dan kesehatan agar yang sakit menjadi sehat, kata Khairuddin. Khairuddin yang juga Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera menilai bahwa perubahan nama harus dibarengi dengan peningkatan kualitas rumah sakit atau rumah sehat supaya menjadi RSUD terbaik di Indonesia. Menurutnya, metode psikologi positif yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejalan dengan visi pembangunan manusia yang mencanangkannya sejak terpilih. Pembangunan manusia, kata Khairuddin, tidak hanya mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi psikologi untuk meningkatkan well-being masyarakat. Sebagai daerah paling heterogen di Indonesia, Jakarta menjadi role model bagi pembangunan manusia di Indonesia. Perubahan nama tidak hanya memberikan efek positif bagi psikologis masyarakat, tetapi juga menjadi patokan bagi arah pembangunan DKI Jakarta yang lebih humanis dan berperi kemanusiaan. Itu teman-teman pandangan dari politisi di DKI Jakarta terkait perubahan nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Memang kita tidak pungkiri teman-teman, pro kontra itu selalu ada. Tidak ada kebijakan yang semulus yang diinginkan. Ada riak-riak politik, itu adalah hal yang biasa. Ada yang tidak setuju, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, alasan-alasan kenapa beliau menggunakan istilah sehat. Karena kita ingin berpositif thinking. Karena kita ingin merubah mindset agar kita tetap sehat. Kita sakit, kemudian berobat ke rumah sehat. Ini kan salah satu cara meningkatkan psikologis mereka agar tetap positif. Bahwa ketika saya datang ke rumah sehat, nanti diobati, ini lekas sembuh. Jadi kalau orang berpositif thinking, maka ini akan menjadi salah satu sumber kenyamanan, kebahagiaan, kegembiraan. Tetapi juga sebaliknya teman-teman, kalau kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah kesedihan, ketidakbahagiaan, kesumpekan, karena berpikir kita adalah negatif. Maka dicobalah untuk berpikir positif. Maka perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat adalah
bagian merubah mindset agar kita selalu sehat. Seperti halnya puskesmas teman-teman, pusat kesehatan masyarakat. Kenapa kok tidak diberi nama pusat kesakitan masyarakat? Itu artinya sama, bahwa sebenarnya yang dulu memberikan nama puskesmas itu berharap agar warga masyarakat tetap sehat. Kalaupun sakit, nanti ya berkunjung ke puskesmas untuk berobat agar sehat. Nah, itu teman-teman harapan. Jadi hanya merubah mindset pandangan yang positif terkait perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Karena siapapun orangnya ingin sehat. Jadi yang kedua teman-teman, saya melihatnya ini faktor kebiasaan. Kalau hari ini dibiasakan mengatakan rumah sehat untuk orang yang berobat, maka kedepannya juga terus begitu. Akan menjadi nama yang menjadi branding seluruh masyarakat bahkan Indonesia. Kalau sakit, sana ke rumah sehat. Atau kalau sakit, sana ke balai kesehatan. Jadi ada nama-nama sehat yang ini merupakan salah satu branding tersendiri dari Pak Anies Baswedan. Dan itu bagus. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.